Berlatar di Irak, cerita dibuka saat markas pasukan khusus Turki dikepung oleh tentara Amerika. Dengan jumlah pasukan hanya 11 orang, Sulaiman selaku pemegang komando cukup bingung mengatasi situasi yang menimpanya. Alhasil ia mengabari sang pimpinan bahwa mereka memiliki cukup senjata untuk memukul setengah dari 100 pasukan Amerika dan siap mati bersama semua tentaranya. Hazırım komutanım. Namun karena pimpinan tidak mengizinkan, ia meminta anak buahnya menurunkan senjata dan membiarkan Amerika menggeledah isi bangunan. Tetapi mereka justru melanggar kesepakatan awal karena Sam selaku komandan Amerika mengeluarkan perintah penangkapan dengan tuduhan aksi terorisme. Semua wajah pasukan Turki pun ditutupi sebuah karung dan diangkut pergi tanpa tahu nasib mereka akan seperti apa. Namun yang jelas, mereka sangat dipermalukan hingga pimpinan tentara Turki memutuskan menghabisi dirinya sendiri. Setelah kejadian tersebut, 3 orang pasukan khusus Turki yang bernama Abdullah, Memati, dan Polat Alemdar selaku bos yang melakukan misi pribadi menuju ke Irak. Pada awalnya perjalanan berlangsung aman tanpa adanya hambatan, sampai ketika memasuki daerah perbatasan, mobil tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok polisi. Tidak hanya diperintahkan untuk menyerahkan paspornya, mereka juga dipaksa keluar dari mobil untuk melakukan pemeriksaan terkait tujuan kedatangannya. Hal itu membuat Polat mengaku bahwa mereka akan berdagang nyawa manusia yang diketahui berharga sangat murah. Jelas jawabannya membuat polisi menodongkan senjata untuk menggeledahnya. Namun sebelum hal itu terjadi, ia memberikan kode pada kedua rekannya untuk membunuh semua polisi tanpa tersisa. Adegan berpindah ketika prosesi pernikahan digelar oleh pasangan bernama Syahid dan Lela. Mereka mengikat janji dengan sebuah belati sebagai simbol yang akan mempersatukan keduanya sampai maut memisahkan. Acara resepsi pun dilanjutkan pada malam hari dan dimeriahkan oleh banyak tamu dari mulai keluarga, pejabat sekitar maupun penduduk. Namun bukan dengan taburan bunga ataupun musik penyambutan, mereka merayakan sahnya kedua mempelai dengan menembakkan senapan ke arah udara. Hal itu membuat tentara Amerika kembali berulah dan memanfaatkan situasi untuk menangkap penduduk dengan menuduhnya sebagai teroris. Maka masih dengan perintah dari Sam, pasukan langsung digerakkan menuju ke sana untuk melakukan penangkapan. Sementara itu, Polat dan kedua rekannya didatangi oleh kawanan tentara ketika mereka melangsungkan makan malam di sebuah hotel mewah. Ia pun dimintai keterangan seputar insiden di pos polisi dan harus mematuhi proses penyidikan karena semua area hotel telah dikepung. Namun bukannya panik atau ketakutan seperti orang normal, Polat seakan sudah menantikan situasi ini, sehingga balik mengancam untuk memanggil manajer hotel jika semua orang masih ingin selamat. Ketika manajer hotel menemuinya, ia memberitahu bahwa beliau harus mengevakuasi semua orang karena ia sudah meletakkan bom di setiap tiang penyangga. Ia juga menolak untuk pergi dan berniat menyelesaikan perkara di sini sampai semua keinginannya terpenuhi. Kimsenin zarar görmesini istemiyor. Di saat yang bersamaan pasukan Amerika tiba di acara pernikahan untuk menangkap orang-orang yang bersenjata. Padahal Syekh Abdurrahman selaku penanggung jawab sudah mengatakan bahwa semua aman karena apa yang mereka lakukan hanyalah sebatas tradisi. Tetapi mereka tetap masuk secara paksa dan menyeret penduduk tak bersalah seakan mereka adalah pelaku kriminal. Tak hanya itu saja, prajurit Amerika tak sengaja menembak seorang anak-anak hingga mengejutkan semua orang termasuk sang ibu yang melompat demi menolongnya. Sontak hanya dalam waktu yang singkat, Amerika memulai aksi brutal hingga acara yang sakral itu diubah menjadi tragedi pertumpahan darah. Bahkan ketika saya hendak menyelamatkan Layla yang dihajar tentara Amerika, ia justru ditembak mati di hari yang seharusnya menjadi momen bahagia. Malam itu pun benar-benar menjadi mimpi buruk bagi semuanya, karena mereka menyaksikan banyak mayat berjatuhan diiringi tangisan pilu orang-orang yang ditangkap. Di saat penduduk desa tengah berduka, manajer hotel telah menuruti keinginan Polat dengan membubarkan seluruh tamunya. Maka ia pun menyampaikan tujuannya bahwa ingin bertemu dengan Sam William Marshall atau komando tentara Amerika yang sebelumnya menangkap pasukan Turki. Oleh sebab itu sang manajer langsung menghubungi Sam lewat telepon sehingga ia mengancam akan meledakkan hotel jika Sam tidak datang ke tempat pertemuan. Kemudian 2 orang tentara Amerika yang bernama Dante dan Thomas ditugaskan mengangkut warga sipil yang ditahan. Mereka menggunakan truk kontainer yang tertutup rapat, sehingga Thomas menyarankan agar mereka memberikan udara lantaran perjalanan masih sangat jauh. Namun alangkah terkejutnya ia saat Dante justru menembak mereka habis-habisan tanpa menggunakan hati nuraninya. Bahkan ketika Thomas berupaya menahan atas perbuatan keji yang bertentangan dengan aturan militer, ia tak sungkan menembak sampai terbunuh.
Tak lama kemudian mereka tiba di rumah sakit pangkalan yang dipimpin oleh dokter bedah bernama Gary, di mana semua tahanan langsung diturunkan, baik yang hidup maupun mati akan melakukan proses pembedahan organ yang nantinya dijual ke berbagai negara. Melihat banyak pasien yang telah dibunuh, sang dokter menegur Dante karena organ yang masih hidup jelas dihargai jauh lebih mahal. Oleh sebab itu ia menegaskan bahwa sekali lagi pasien yang terbunuh maka meja bedah itu dipastikan akan diisi oleh mayatnya. Akibat serangan yang dilakukan Amerika, para penduduk bermigrasi ke desa lainnya untuk menyelamatkan diri dari apapun yang mengancam. Di saat yang sama pula, Sam tiba di hotel bersama penjinak bom yang siap memeriksa kondisi tiang penyangga. Lantas saat keduanya bertemu, Pollard langsung melemparkan karung di depan wajah Sam, sambil berkata bahwa ia harus melakukan hal yang sama seperti apa yang dia lakukan terhadap pasukan Turki. Dan jika ia ingin hotel tidak diledakkan, semua tindakan ini harus disaksikan oleh media luar. Namun ternyata Sam bukanlah musuh yang bisa diremehkan, karena ia mengeluarkan senjata yang langsung membuat Pollard kalah, yakni memanggil anak-anak untuk mendiami hotel bersamanya. Nasıl bir yer olurdu acaba? Sence? Şimdi gidiyorum. Gitmek istiyor musunuz çocuklar? Seiring berjalannya waktu, rasa sakit ditinggal sang suami membuat Layla semakin ingin melakukan bom bunuh diri. Terlebih ia juga menyaksikan penderitaan banyak warga desa dan ingin membalaskan dendam mereka terhadap Amerika. Tetapi karena sejak kecil dirawat oleh seorang taat beragama seperti Syekh Abdurrahman, ia disadarkan untuk selalu mengingat sang pencipta. Di sisi lain, sejumlah tahanan yang telah ditangkap tidak hanya dilarang untuk beribadah, tapi juga dilecehkan dengan perlakuan hina, seakan orang-orang yang memeluk agama lain dianggap seperti sampah. Bahkan yang lebih miris lagi, tak ada satupun yang bisa melawan selain menerimanya dengan hati yang lapang. Benim böyle bir şeye izin verebilmemle beraber masum kişilere de kıymayı gör ve bil ki şeytan işidir. Kurtuluş ümidi Allah'ın ipine sarılmak. Keesokan harinya Layla berangkat ke kota dengan harapan bisa mencari tahu keberadaan tentara Amerika. Di tempat yang sama pula, Pollard telah berada pada tempat tertingginya sambil menggenggam senapan jarak jauh andalan seorang sniper. Di sanalah Sam datang dengan penjagaan yang ketat, sehingga Pollard mengagalkan niat awal untuk langsung menembaknya. Sam pun bertemu dengan komandan Turki beserta pimpinan desa setempat untuk menanyakan keberadaan Pollard yang kini menjadi buron. Dan sebagai imbalannya, ia akan memenuhi permintaan mereka untuk mengembalikan penduduk yang bermigrasi agar dibujuk kembali dengan selamat. Di saat mereka masih berdiskusi, Layla bertemu dengan ayah dari anak kecil yang terbunuh di pesta pernikahan. Ia terlihat sangat depresi dan mengaku ingin menyusul keluarganya dengan cara yang sudah dipastikan menghilangkan nyawanya sendiri. Jelas Layla sempat melarang ide tersebut, namun tepat ketika pertemuan dibubarkan, ia mengaktifkan bom pada tubuhnya hingga bidikan yang Pollard lakukan gagal akibat terjadinya ledakan. Beberapa orang yang berada di sana pun dibuat lumpuh seketika, baik tentara maupun warga sipil. Mereka mengalami luka berat seperti kaki yang hancur, tangan yang terbakar lengkap dengan teriakan kesakitan yang tidak terkira. Keadaan itu membuat kerumunan bubar dengan tergesa. Berikut juga para tentara yang berupaya melindungi Sam. Naas ketika Abdullah berusaha pergi dari lokasi tersebut, ia tertangkap basah oleh prajurit Amerika sampai bentrokan senjata pecah ketika Pollard memulai perlawanannya. Merasa tak mampu mengimbangi kekuatan Amerika, Abdullah dan kedua temannya memutuskan mundur dari area pertempuran. Sementara di atas, Pollard hanya bisa mengandalkan kemampuannya dengan melompati setiap atap rumah dan berhasil bersembunyi ke tempat yang aman tanpa terdeteksi musuh. Setelah terjadinya insiden tersebut, Sam mengalami luka dari pecahan kaca yang mengenai punggungnya. Hal itu membuat komandan Turki menemuinya untuk meluruskan bahwa bom bunuh diri yang terjadi tak ada kaitannya dengan penyerangan yang Pollard lakukan. Namun penjelasan itu membuat Sam melayangkan senjatanya karena menganggap mereka sengaja bersekongkol dengan Pollard untuk membunuhnya. Lewat bantuan beberapa informannya, Sam berhasil menemukan posisi Pollard dalam waktu kurang dari 24 jam. Bahkan karena tak ingin membiarkannya kembali lolos, ia menurunkan barisan infanteri Amerika untuk menyerbunya. Hal tersebut membuat Pollard panik bukan main dan segera melarikan dirinya melewati pemukiman penduduk. Bahkan ketika mereka menemukan jalan buntu, bantuan datang dari Layla yang membuntutinya sejak insiden bom, sehingga ia sukarela membantu karena tahu bahwa mereka memiliki tujuan yang baik. Ia pun membawa mereka bersembunyi ke rumah sang nenek, tepat ketika tentara mereka menggeledah satu persatu rumah warga. Dan berkat bantuan Layla, nyawa mereka selamat karena tentara Amerika sukses kehilangan jejaknya.
Gittiler, gelin. Semenjak kejadian itu, Polat dan ketiga rekannya menjadikan rumah Lela sebagai tempat persembunyiannya. Mereka dijamu dengan baik dan terisolasi dari dunia luar karena semua area telah dikuasai oleh Amerika. Namun demi mendapat informasi untuk menentukan langkah selanjutnya, Polat merasa bahwa mereka harus cepat pergi dari sana. Penjelasan itu membuat Lela tertarik untuk kembali membantu, karena kemungkinan wajahnya tak akan dikenali jika ia keluar mencari informasi. Maka Polat pun menerima kebaikannya dan berjanji bahwa semua yang Lela lakukan adalah hutang budi yang suatu saat harus ia bayar. Dengan didampingi rekan Polat yang bernama Erhan, mereka pun menyaksikan ketika Sam memperbaiki citranya dengan memberikan sembako pada warga Irak, fasilitas kesehatan, dan merekam seolah baru saja melakukan kebaikan luar biasa. Di mana sebagai balasannya, Sam mendapatkan hadiah piano dari komandan Irak yang disambut tepukan meriah. Setelah memberikan semua yang dibutuhkan penduduk, Sam mengusir sejumlah keluarga sampai mereka pun terpaksa mengangkat kaki dari kota. Mereka membawa berbagai barang bawaan dan mendatangi desa Syekh Abdurrahman karena di sana merupakan tempat pengaduan yatim piatu, janda maupun orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Di sana juga Lela memberitahu Polat tentang tujuan ia membantunya selama ini, bahwa apa yang ia lakukan demi membalaskan dendam, sampai suatu saat nanti ia menusukkan belati kepada Sam dengan tangannya sendiri. Şimdi tek bir isteğim var. O zaman huzur içinde ölebilirim. Saat hari esok kembali bergulir, Sam membujuk komandan Irak untuk membunuh Syekh Abdurrahman yang dianggap berbahaya dan bisa saja mengambil alih kekuasaannya karena memiliki banyak pasukan dari Kurdi, Arab maupun Turki. Namun komandan Irak menolak rencana itu karena semua orang di sana tahu bahwa Abdurrahman merupakan sosok yang dihormati. Tetapi Sam tetap pada pendiriannya dan memerintahkan Jeff agar menyiapkan pasukannya. Di sisi lain, Syekh Abdurrahman mendatangi anak buahnya yang hampir memenggal kepala jurnalis Amerika. Ia pun menggagalkan niat itu sambil memberitahu bahwa kejahatan tidaklah perlu dibalas dengan hal yang sama. Ia justru melepaskannya sampai jurnalis itu tak henti mengucapkan terima kasih atas kerendahan hatinya yang sangat mulia. Tak lama kemudian piano hadiah yang diberikan oleh komandan Irak tiba di kediaman Sam. Ia pun mulai membukanya dan hampir menyanyikan sebuah lagu sebelum rencananya gagal akibat adanya bising suara. Maka saat ia keluar untuk menegur anak buahnya, tiba-tiba saja runtuhnya rumah bersama Sam yang dipastikan tewas tertimpa membuat Lela melaporkan kepada Polat tentang berhasilnya rencana mereka. Ia pun merasa sangat gembira, namun Polat menganggap bahwa saat ini Lela harus was-was karena kemungkinan mata-mata Sam mengetahui tentang hubungan mereka. Oleh sebab itu mereka segera menyiapkan kendaraan untuk pergi ke desa Syekh sebelum menjadi buruan. Setibanya di desa tepat pada jam subuh, Memati dan Abdullah mendapatkan bagian berjaga di mobil. Sementara Erhan dan Lela bertugas meletakkan berbagai perbekalan yang mereka bawa dari kota. Hingga saat Polat bersiap menjalankan ibadahnya, sebuah roket meluncur menimbulkan ledakan yang dahsyat. Menyusul terjadinya penyerangan itu, letupan senapan mesin memberondong mereka dari jarak yang jauh. Amerika tidak hanya datang dalam jumlah yang besar, tapi juga membawa Sam yang mustahil hanya mengalami luka ringan. Sontak saja Abdullah memberikan senjata pada Polat yang berupaya menjaga garis depan agar musuh tak mampu memasuki desa. Mereka membalas serangan roket hanya dengan peluru yang tidak seberapa, sehingga tak mampu mencegah ketika Amerika mengebom masjid dengan sangat biadabnya. Semua penduduk pun segera dievakuasi oleh Erhan yang perlahan menuntun ke tempat yang aman. Mereka bekerja sama untuk menyerang dari berbagai sudut sampai taktik jitu 4 orang pasukan Turki mampu mengimbangi kekuatan banyaknya tentara Amerika. Di sanalah Lela menyaksikan Sam yang masih hidup dan hampir saja pergi untuk membalaskan dendamnya sendiri. Namun Polat menghentikannya dan meminta Lela tidak gegabah dengan mengikuti caranya. Pertempuran pun terjadi semakin memanas karena nyatanya sekuat apapun Turki mencoba melawan, pada dasarnya mereka kalah dalam jumlah sampai sebuah peluru pun bersarang di tubuh Memati. Hal tersebut membuat posisi keduanya terkepung sehingga Abdullah berniat menjebak musuh lewat tempat lain. Tetapi tindakan nekatnya membawa ia pada petaka ketika Amerika dengan mudah menjatuhkan serangan terhadapnya. Sementara itu Polat meminta Lela agar tetap bersembunyi selagi ia melancarkan serangannya. Namun di saat ia kembali, Lela telah pergi mengikuti instingnya memburu Sam dengan tangannya sendiri. Ia pun bersembunyi di sebuah tempat dan menyiapkan belatinya ketika melihat Sam tak jauh dari pandangannya. Maka saat bayangan itu semakin mendekat, ia melayangkan pisau meskipun sasarannya meleset.
Seiring dengan terbunuhnya Dante, orang yang dicarinya muncul melesatkan tembakan hingga 2 peluru menembus di tubuhnya. Lela pun segera dibanjiri darah tepat ketika Polat datang dan terlambat untuk menolongnya. Lantas keduanya pun berduel tanpa menggunakan senjata api, di mana Polat dengan tangan kosongnya, sementara Sam menggunakan sebuah pisau yang mampu menggoresnya berkali-kali. Kendati demikian, ia mampu mengambil belati milik Lela sampai pisau itu menembus tubuh Sam sesuai keinginannya selama ini. Ketika Polat memeluk tubuh Lela, ketiga temannya datang dalam kondisi yang sama-sama miris. Mereka pun menyaksikan detik-detik kematian Lela yang sempat berkata bahwa ia sangat senang bisa mengenalnya. Di awal kedatangannya, niat Polat hanya membalaskan dendamnya atas kematian pasukan khusus Turki. Namun semakin ia melihat kekejian Amerika, ia merubah niatnya untuk memberantas mereka yang menjadi otak dalam berbagai kejahatan besar. Film ini mungkin memang terkesan hanya melihat keburukan dari satu sisi, namun cerita ini berdasarkan kejadian nyata yang disebut tragedi Uhud, ketika pasukan Turki ditangkap dan ditudungi karung di kepalanya. Saya akhiri pembahasan kali ini dan sampai berjumpa lagi.